Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Sandi Herawan. Dan jadi ini masih video pengetesan si SpeeDB Mario 5 gua. Jadi mungkin ini buat ngetes terakhir ya sebelum beneran dipakai terbang yang bener-bener apa ya pokoknya gitulah. Nah, jadi kenapa gue bilang ini pengetesan terakhir? Jadi inilah bentuk final form si SpeeDB Mario 5 gitu. Final form tuh apa sih? Ya bentuk terakhir ya, bentuk final atau bentuk sempurnanya. Karena dari awal gue ngerakit drone 5 inch pun gue sudah mengonsep bentuknya tuh bakal seperti ini. Dan ya kayak gini lah bentuknya, dengan dua antena panjang di belakang nih. Antenanya memang agak aneh ya, drone 5 inch pakai antena yang panjang. Tapi kan bukannya semakin ngaceng itu semakin lebih baik ya? Nggak, bercanda cuy. Ya memang ya agak aneh ya, drone kecil antena panjang ya. Nanti kalau gue mau main belusukan tinggal diganti aja antena pendek. Kebetulan gue udah punya bekas yang analog. Gue kan dari dulu main analog pun gue udah pakai LHCP, jadi nggak usah ribet beli ya. Dan kenapa final form gue seperti ini dengan dua antena panjang yang bisa dicopot pasang dengan mudah gitu di belakang. Dan ya ini, jadi si GPS-nya udah gue taruh di belakang, yang sebelumnya tuh gue taruh di arm depan. Ya inilah final formnya. Kenapa kenapa gue ngonsepinnya bentuknya bakal kayak gini ya? Karena kalian tahu ya, kalau kalian ngikutin video drone FPV gue dari zaman main analog tuh, gue suka iseng pengen long range gitu, pengen ngepush seberapa jauh sih gue bisa terbang gitu. Dan di penerbangan terakhir itu yang gue pakai analog kan, gue berhasil terbang sampai ke puncak Gunung Salak. Walaupun nggak puncak-puncaknya banget sih, dikit lagi, karena saat itu pas terbang tuh bener-bener di cuaca udah mendung dan di depan tuh kondisi udah kabut tebal banget. Gue nggak berani nembus kabut tebalnya ya, karena kalau nonton video Andrea Ramadan tuh drone 7 inch-nya kan pernah hilang gara-gara maksain nembus kabut tebal. Jadi gue nggak berani saat itu, langsung putar balik aja. Dan saat itu jarak terjauh gue ya, itu jarak penerbangan terjauh gue di saat itu tembus di 3,98 apa 3,99 kilo, pokoknya hampir 4 km. Dan itu jarak terjauh gue. Nah, sekarang kan gear gue udah pakai ini ya, pakai SpeeDB Mario 5 dengan VTX DJI O3, dan nih pakai antena panjang-panjang ini yang buat long range pastinya. Tuh kalau putar balik tuh gini tuh enak. Nah, ini gue mau ngetes jarak ke biasa tuh gunung yang di sana. Ya kemungkinan nggak terbang sampai gunungnya sih ya, karena itu walaupun dari sini kelihatannya kayak deket banget itu gunungnya kan, ini cuacanya lagi cerah, tapi sebenarnya ini jauh banget. Dan waktu gue terakhir ngetes pakai drone analog itu di sini gue paling cuman sampai pas terbang di sini pakai analog tuh gue cuman sampai 3 kilo kalau nggak salah. Nah, ini gue bakal ngetes pakai SpeeDB Mario 5 DJI O3 dengan baterai Li-ion 2600 mAh. Ya baterainya masih emang kapasitasnya kecil sih. Jadi semoga bisa maksimal ya terbang, dan semoga aman-aman aja karena ini gue masih tegang banget. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim, let's go. Oke, GPS-nya udah ngelock ya. Ini pakai control mode. Nah, betulin posisi Google dulu biar nyaman. Oke, arming. Nah, home point-nya udah bener ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih gemeteran. Oke, home point-nya udah bener. Kita gas.
menegangkan banget. Ini pertama kalinya lagi setelah terakhir kali suka main long range. Semoga nggak kenapa-napa ya, semoga aman-aman aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, throttle-nya kita jaga di bawah 30 aja ya, 30-an lah pokoknya. Ini speednya di 45, 46. Kita main santai aja. Ini cerah banget pemandangannya. Karena kemarin habis hujan gede juga, jadi ini cerah banget pagi. Oke, jaraknya udah 1,2 kilo mau ke 1,3. Keren banget ya. Di bawahnya itu ada sungai, sawah, kiri kanannya pegunungan. Oke, FPS-nya udah mulai turun 30. Coba gua naikin ketinggiannya ya. Masih ingat terakhir pakai analog terbang ke arah sini tuh gue bisa tembus 3 kilo lebih ya, 3 kilo ya, pokoknya 3 kiloan. Dan ini gue baru masih di jarak 2 kilo, 2,1 kilo. Dan BPS nya udah ada di sekitar 30-an. Sumpah ini jempolnya tegang banget, jempol gue gemeteran. Jadi ini dalam rangka ngetes apakah drone gue ini bisa dipakai buat long range ya. Pemandangannya bagus banget coy. Kita agak ke kiri ya, jangan terlalu ke kanan karena di kanan gue tadi ada bukit. Baterai tinggal di bawah 3,5 gue putar balik ya. Dan ini udah 3 kilo. BPS nya masih di 30-an. Kalau terbang long range gini harus benar-benar merhatiin throttle, BPS, sinyal, RSSI, link quality. Jadi benar-benar konsentrasinya harus bagus. Notif low baterai sudah mulai muncul. Kita terbang sampai 4 kilo aja ya. Karena baterainya pun udah 3,45 deh, gue putar baliknya. Oke, putar balik. Jadi inilah jarak terjauh gua main drone. Memecahkan rekor sendiri. Buset, MBPS nya turun banget coy.
Kan terakhir yang terbang ke Gunung Salak itu 3,98 kilo, hampir 4 kilo ya. Nah ini udah 4 kilo lebih. Alhamdulillah. Tinggal pulangnya nih. Oke, speed di 60-an, throttle masih gua jaga di 30-an. Jarak di 3,4 kilo lagi sampai home point. Harusnya sih cukup ya sampai balik lagi, karena flight time-nya pun ini baru 6 menit. Jadi kalau ini ada peringatan Leno muncul, ini sebenarnya nggak masalah, karena yang gue pakai ini kan baterai Li-ion ya. Jadi kalau baterai Li-ion itu bisa terbang sampai di 3,0. Sedangkan ini baterai gue masih di 3,39, 3,38, masih aman. Masih bisa terbang sekitar 2 menitan lagi. Jadi harusnya sih cukup ini sampai landing. Pemandangannya gokil coy. Ini gue terlalu turun ya. Oh ternyata gue terlalu ngebut coy. Kurangi kecepatan lah dikit. Oke, main di 50. Nah ini gue terlalu rendah nih. Kita tinggiin lagi karena posisi terbang gue ada di atas bukit ya. Jangan terlalu ke kiri karena kehalangin bukit yang sebelah kiri ini nih. Oke. Ini baterai Li-ion gue udah nggak sebagus dulu ya. Nah itu bukit bintangnya udah kelihatan di depan sebelah kiri tuh. Aman sih kalau udah sampai sini. Jempol gue sampai kaku ini. Lemesin. Oke, lemesin dulu. Oke, kita putar-putar bentar ya sebelum landing. Karena pemandangannya ini lagi bagus banget. Coba kita ke arah kanan ya. Nah, yang di sana itu Gunung Salak tuh. Kalau dari Lewiliang Gunung Salak lumayan jauh ya. Oke, kalau udah sampai sini sih gue udah tenang karena lapangan Bukit Bintangnya udah kelihatan. Dan flight time ini 8 menit ya. Oh, flight time-nya 9 menit coy, gue salah lihat. Oke, kita muter-muter dikit lagi aja ya. Karena baterai juga masih ada di 3,2. Nah, kalau rumah gua tuh ada di bawah sana tuh jauh tuh. Sana, jadi ini gue terbang di atas bukit ya, namanya Bukit Bintang. Keren ya. Jarang gue terbang dari ketinggian segini. Ini ketinggiannya di 80 ya altitude-nya ya. Jadi masih aman, masih tetap di bawah regulasinya. Regulasi kan terbang maksimal itu 120 meter di atas permukaan tanah ya, kalau peraturannya. Jadi kalau kalian longreng-longreng naik gunung, walaupun di altitude-nya itu bisa nyampe ratusan lebih ya, sebenarnya tidak, kalau menurut gue pribadi ya, dan menurut informasi kata temen gue yang dia udah punya sertifikasi drone ya, kalau longreng-longreng ya nggak masalah, karena yang dihitung tuh dari drone ke atas, ke bawah permukaan tanahnya, jadi tarik garis lurus gitu. Jadi kalau terbang ke atas gunung dihitung altitude-nya tidak dari titik take off,
tapi garis lurus ke bawah. Nah, batasannya itu adalah drone dengan permukaan tanah yang ada di bawahnya. Jadi kalau naik gunung aman, tapi kalau terbang di atas gedung, nah itu nggak boleh tuh. Karena peraturannya sendiri drone dengan permukaan tanah ya, bukan bangunan yang dibuat manusia. Oke, kita landing. Dapat 10 menit, 11 menit. Lama nggak long range cuy, tegang banget. Mantap, tegang banget. Dan oke, akhirnya bisa terbang, berangkat, dan pulang dengan selamat. Alhamdulillah banget. Ini jadi penerbangan yang menegangkan banget ya buat gua. Ya, kalau yang ngikutin gua dari dulu-dulu main drone FPV dari awal-awal mungkin, lah kenapa menegangkan bang? Itu kan gampang banget, tinggal lurus. Sedangkan sebelumnya kan lo terbang ke Gunung Salak, itu harusnya lebih menegangkan. Ya kalau secara logika sih memang lebih menegangkan dan lebih sulit terbang ke Gunung Salak ya. Pertama karena manajemen throttle-nya harus bagus, karena namanya ke puncak gunung kan pasti ada nanjaknya. Terus secara obstacle-nya, pemilihan jalur yang dilewati gitu supaya sinyalnya nggak keblok gitu. Jadi secara tingkat kesulitan sih memang harusnya lebih menegangkan ke Gunung Salak. Cuman terbang ke sini lebih menegangkan karena ya kalian tahu lah ya, mungkin masih ada rasa-rasa sedikit-sedikit rasa trauma di diri gua, takut kenapa-napa, takut hilang lagi drone-nya ya. Rasa itulah yang bikin penerbangan ini lebih menegangkan. Padahal kalau dilihat secara trek sih ini gampang banget ya, ngetes jarak di sini. Ini cuma tinggal terbang lurus, putar balik lagi udah selesai. Nggak ada yang menyulitkan sih. Cuman paling ya harus pinter-pinter, paling menghindari terlalu terbang ke kanan karena di sini kan ada bukit nih. Ada bukit yang lumayan gede, tinggi. Jadi paling tinggal terbang lurus ke arah sana aja, jangan terlalu ke kanan. Dan di bawah pun obstacle-nya ya nggak ada rumah-rumah, nggak ada menara BTS, paling cuma ada sutet doang ya. Jadi secara obstacle sih lebih gampang, tapi lebih menegangkan ya. Ya karena tadi mungkin masih ada sedikit rasa trauma, karena terakhir itu pernah kehilangan drone 5 inch yang lebaran kalau nggak salah kehilangannya ya. Mungkin karena itu. Kedua juga ya ini rakitan gua sendiri gitu, dan rakitan gua sendiri digital pertama kali. Jadi bener-bener setelah berbulan-bulan nggak terbang jauh ya, makanya ini jadi penerbangan yang lumayan menegangkan. Tapi alhamdulillah ya, gua berhasil memecahkan rekor diri gua sendiri tentunya, bukan rekor orang lain, karena rekor orang lain pasti jaraknya udah pada gila-gila. Kalau rekor gua sendiri kan terakhir terbang ke Gunung Salak itu kalau nggak salah tembus di 3,98 kilo kalau nggak salah, pokoknya hampir 4 kilo kurang dikit lagi. Nah ini tadi terbang berhasil 4 kilo lebih dikit, yang sebenarnya sih harusnya secara sinyal ini masih bisa di-push lebih jauh lagi ya. Tadi karena dilihat dari sinyal di Google pun itu masih stabil di 25-30 Mbps-an. Terus di sinyal remote pun masih aman. Cuman kenapa tadi gua putusin putar balik di 4 kilo 4,1 atau 4,2 gitu. Kenapa gue putusin putar balik ya, gue khawatir baterai ya, karena ini kan baterai lama juga, bekas drone analog gue. Terus kapasitasnya nggak gede-gede banget, ini cuma 2600 mAh. Jadi gue khawatir takutnya habis baterainya keburu habis di jalan gitu sebelum berhasil balik. Jadi tadi pas 3,4 gue langsung putusin putar balik aja. Dan oke, dan alhamdulillah penerbangannya berhasil, bisa tembus 4 kilo lebih. Mungkin nanti teman-teman bisa komen kalau baterai yang kapasitasnya lebih gede dari ini tapi masih 6S1P ada nggak ya? Soalnya gua nyari-nyari itu kebanyakan 6S2P. Oh iya, dan sekalian gua nanya, kalau drone 5 inch pakai baterai 6S2P apakah masih aman aja atau nggak kegedean gitu? Gua ngerasanya kan, kalau gua ngerasanya terlalu kegedean, makanya gua nggak pernah beli baterai Li-ion lagi. Jadi ya oke, gitu aja. Kalau ada saran atau apa silakan
ketik aja di kolom komentar ya, komen aja di bawah. Terima kasih yang udah nonton. Gua Sandi Herawan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.